bisnis utamanya yang nomor satunya label. Oh, memang label kekuatannya. Stiker label. Jadi Sobat Print Media dan Verticalizer, hari ini saya bersama Mas Bayu Abinata, ya dari Every Dennison sebagai sales manager grafik ya. Betul. Untuk Indonesia. Nah, senang kenalan Mas Bayu. Hari ini kebetulan lagi ada pelatihan. sama Pak Rudi. Sebelumnya Pak, boleh sedikit ceritain terkait dengan Every Dennison ini? Iya, Every Dennison ini perusahaan asal Amerika yang sudah berdiri 88 tahun. Namanya 88 tahun? 88 tahun. Oke. Jadi kenapa namanya Every Dennison? Karena pendirinya namanya Every. Oh, itu nama orang? Nama orang. Oh, saya pikir everybody, bukan? Bukan. Karena pendiri namanya Every Dennison. Nah, dia tuh awalnya bikin perusahaan lem. Lab maksudnya? Lem. Oh, Nah, lem. adhesive. Fokus di lem adhesive. Ya. Oke. Sampai akhirnya dia ketemu partner, akhirnya dia baru bikin stiker. Yang pertama dibikin itu stiker label. Stiker label itu dibikin sama dia sampai akhirnya yang berbasis lem sekarang udah cukup banyak produknya, ada stiker, ada PPF, bahkan sampai kaca film pun ada sekarang. Label sampai sekarang masih ada? Label ada, dan itu merupakan salah satu bisnis terbesarnya Every. Oh, sampai sekarang, sampai saat sekarang. ini. Oke. Di Indonesia sendiri bisnis Every lebih banyak di mananya? Di Indonesia kita tuh ada di Indonesia sejak tahun 96. Jadi udah cukup lama juga di Indonesia. Kalau di seluruh dunia itu cabangnya ada hampir di semua negara lah. Cuman kalau di Indonesia itu mulainya dari tahun 96. Nah, bisnis utamanya yang nomor satunya label. Oh, memang Label kekuatannya. stiker label. Jadi kalau Bapak beli minuman kemasan atau sabun, sampo, itu kan ada stikernya. Nah, itu biasanya udah pakai labelnya Every karena market share-nya cukup besar di Indonesia. Oh ya? Iya. Berapa besar? Boleh? Terakhir sih dari data kita di atas 65%. Oh, berarti 6 dari 10 merek pakai Every lah pastinya ya. Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Dari tahun 96 di di Indonesia. Saat ini berupa kantor atau memang ada pabrik produksi? Kita ada lokal converting, jadi kita datangkan barang tuh dalam jumbo roll, terus kita convert ke kemasan-kemasan yang lebih kecil, berupa converting, bukan dari raw material, tapi itu pun pabriknya cukup besar di Cikarang. Jadi Cikarang saat ini proses converting dulu lah ya, jadi belum produksi dari bahan baku. Bukan dari bahan baku. Oke. Selain label tadi jadi ke arah apa lagi tuh? Ya, kalau bisnis Every Dennison itu dibagi dua sebenarnya. Ada yang solusi, ada yang produk gitu. Nah, kalau solusi kita tuh basisnya RFID solution. RFID solution, jadi kayak sistem di baju seperti Uniqlo gitu ya contohnya ya. Boleh nyebut merek ya? Ya nggak masalah. Ya, misalnya, buat identity lah ya, RFID. Buat RFID, tapi yang dijual tuh sistem keseluruhan dari mulai dia ngetek barang sampai nyetak tagihan sampai proses softwarenya itu disediakan sama Every Dennison. Cuman intinya solusinya itu berbentuk RFID solution. Ya, solusi yang ditawarkan. Berarti ada software, aplikasi, bukan sekedar chipnya. Bukan atau produk. Bukan produk. Karena banyak dipakai RFID itu kan sebenarnya untuk akses. Ya, terus kemudian e-money sama flash contohnya. Betul. Itu yang saat ini paling umum dipakai. Oke, karena kita selama ini berpikir kalau RFID kan bentuknya chip nih. Chip. Terus hubungannya sama stiker apa gitu ya, berarti kan bisa ditempelin. Tapi paling tidak, lah solusi yang ditawarkan. RFID solution. Every Dennison. Nah, sekarang untuk di grafiknya? Nah, itu produk, solusi yang berbasis RFID. Terus kita ada satunya lagi, jadi cuma ada dua sebenarnya. Satu lagi berupa produk. Produk itu dibagi menjadi pertama label tadi ya, terus kedua grafik yang divisi saya, terus yang ketiga itu traffic,
traffic, jadi stiker untuk rambu-rambu di jalan. Oke, tunggu satu-satu. Jadi tadi label, grafik, terus traffic solution, sama yang keempat ini tapes, industrial tapes. Tapes, jadi double tape, tapi buat pabrik, bukan buat consumer base. Nah, kalau yang grafik meliput apa saja? Nah, ini yang divisi saya. Grafik itu kita jual stiker printing, ya, yang di print di media printing, stiker berwarna yang untuk identity, untuk aplikasi front lit, cahaya dari depan, atau backlit atau neon box. Nah, tapi yang sifatnya ada adesifnya ya untuk ditempel berarti. Ya, jadi itu semua stiker print, stiker warna gitu ya. Terus habis itu ada stiker warna juga, cuman ini buat wrapping mobil. Stiker-stiker warnanya itu lebih personal. Jadi warna-warna yang metalik, terus warna-warna yang bunglon ya. Kalau kita bilang color flow kalau di Avery. Terus warna-warna yang lebih ke hobi lah. Semua warna disiapkan atau memang ada permintaan warna custom memungkinkan? Kita punya katalog warna sendiri. Punya katalog warna sendiri buat yang wrapping ya. Kecuali yang tadi itu yang produk nomor 2 tadi, yang stiker warna itu kita sesuai Pantone. Semua warna Pantone punya berarti? Nggak semua, jadi hampir ada semua, cuman ketika pas nanti ada brand yang pengen ngeluarin warna baru, kita bisa custom. Bisa buat juga. Ya, nah beda sama warna-warna yang wrapping. Kalau ini memang kita ngedesain sendiri, kita ngeluarin sendiri. Itu banyak influence-nya lah. Cuman kita punya tim desainer. Biasanya nih ya, warna-warna yang laku itu sesuai dengan warna-warna yang dikeluarin sama handphone-handphone yang terkenal. Biasanya. Misalkan nih tahun ini keluarnya contoh iPhone atau Samsung ngeluarin warna apa. Biasanya itu brand-brand wrapping film ngeluarin juga tuh. Arahnya ke situ tuh Pak. Mengikuti. Karena ada kemungkinan permintaannya pun ada. Iya. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga kita ada produk otomotif, jadi kaca film yang buat ditempel di mobil ya supaya nggak panas. Terus ada PPF. PPF ini paint protection film. Paint protection film. Agak berbeda ya. Beda. Jadi dia ditempelnya di bodi mobil. Warnanya bening. Fungsinya supaya mobil cat mobil nggak rusak, nggak lecet. Kena UV kan biasanya pudar cat mobil. Atau kalau kegores kan sayang. Nah kalau di tempel PPF ketika kegores nanti PPF-nya ini kena sinar matahari, dipakai jalan biasa itu hilang goresannya. Jadi aman. Yang mirip kayak handphone lah ya. Ya kayak screen protector. Cuma ini buat mobil. Tapi aplikasinya sama kayak wrapping. Wrapping yang agak berbeda. Kalau wrapping, kalau di Avery wrappingnya itu aplikasi kering. Nah kalau PPF itu aplikasinya basah. Tetap itu yang konvensional lah, ya harus basahin dulu. Ya harus dibasahin. Kalau yang PPF. Yang PPF ya. Oke. Nah hari ini kan sedang melakukan workshop nih, pelatihan untuk pemula ya sepertinya ya, untuk aplikasi apa tadi namanya stiker. Boleh ceritain sedikit pelatihannya terkait ini? Ya kita kan di Indonesia kita punya partner PT Aneka Warna Indah ya untuk yang produk digital print. Nah kita tuh melihat di lapangan metode pasang terutama itu beda-beda setiap orang, tergantung dia itu biasa pegang stiker apa, biasa pasang di mana. Misalnya dia biasa pasang di media-media datar, terus stikernya juga biasanya pakainya yang biasa. Ya udah dia tahunya cara pasang seperti itu aja. Cara pasangnya. Tapi setahu saya juga sama namanya stiker, dimanapun bisa ditempel. Nggak seperti itu rupanya. Nempel sih nempel. Cuman setelah ditempel habis itu ngeletek kan beda ceritanya. Ada efeknya tertentu ya terkait warna. Jadi concern kita ini, jadi acara ini kita buat karena kita mau sharing gimana sih menurut pembuat stiker sebaiknya produk kita tuh digunakan. Gitu. Jadi daripada teman-teman
nyoba-nyoba sendiri sebenarnya ada step-stepnya yang bikin hasil tempelnya lebih baik gitu. Nah, nanti benefitnya buat mereka juga lebih cepat, lebih baik gitu. Ya, aplikasi disesuaikan ya. Jadi cara penggunaannya di lapangan, implementasinya seperti apa, seperti itu. Dan saya lihat juga ya, nggak tahu, mungkin koreksi kalau saya salah ya. Produsen stiker di Indonesia mungkin belum ada yang sampai ke sana ya. Hanya menyediakan barang aja kebanyakan. Cuman kan kita nggak cuma nyediain barang, tapi kan belum ketempel nih. Kita harus edukasi juga cara nempelnya gitu. Jadi kayaknya baru Aneka sama Every yang nyediain. Ya, saat ini ya, kita lihat seperti itu ya, benar. Makanya itu luar biasa, membuat kita juga sangat tertarik banget terkait pelatihan-pelatihan ini, dan tidak terasa sekarang sudah batch-nya enggak berapa? Batch-nya sih belasan ya, sudah kalau nggak salah. 12 mungkin salah tadi disebutkan ya. 12 sudah cukup lama dilakukan. Dilakukannya baru 1,5 tahun sebenarnya. Baru 1 tahun. Ya, pasca pandemi lah ya. Pasca pandemi. Cuman emang rutin tiap kuartal kita ada, dan beberapa batch gitu langsung. Nah, level pelatihan sendiri ada apa aja? Ya, jadi nanti kita akan ada 3 step ya, 3 step. Jadi pertama itu kita buka seperti yang hari ini, buat umum, siapapun boleh datang, baik yang udah pernah pasang stiker maupun yang mau belajar dari nol sama sekali gitu ya, orang biasa, itu boleh datang, bebas. Nah, dari sini kita lihat nanti ada scoringnya, akan ada trainernya dari Malaysia, Miss Yubi ya. Nanti dia akan nentuin mana-mana peserta yang dapat nilai paling tinggi. Jadi kita nilainya berdasarkan ada scoringnya. Nah, nanti scoring paling tinggi itu bisa qualify untuk pelatihan kedua. Step berikutnya. Nah, cuman di step kedua ini selain dia harus qualify di step pertama ya, lulus dan nilainya. Yang pertama ini wajib ikut ya, sebelum naik ke level yang kedua. Ya. Cuman syarat untuk ikut yang kedua ini juga dia harus familiar sama stiker Every. Harus familiar, minimal pernah nyoba nih. Yang biasa, yang bagusan, yang tipenya adesifnya seperti ini gitu. Jadi harus nyoba-nyoba gitu. Jadi begitu pas di training kedua, karena nanti akan ada training-training yang menyesuaikan sama stiker yang digunakan. Gitu. Nah, di training kedua ini akan dapat sertifikat 3 grade. Ada advance, intermediate, sama beginner. Nah, yang advance bisa lanjut ke pelatihan ketiga. Oh, ini tahap kedua ini sendiri pun nanti akan ada levelannya. Iya, ada gradingnya. Ada gradingnya, jadi sesuai kemampuan masing-masing peserta ya. Betul. Kalau ternyata baru menguasai basic, ya udah dapat sertifikat basic. Terus yang intermediate, ada juga advance. Tapi dalam kelompok yang sama ini. Nanti akan diberi penilaian. Iya, diberi penilaian. Oke, balik yang pertama, tadi disebutkan bahwa yang nilainya terbaik boleh ikut. Apakah artinya semua peserta bisa mendapatkan nilai terbaik atau memang hanya dipilih yang terbaik? Karena judulnya terbaik ini agak menyeramkan ini, Pak. Ya, jadi misalnya ibaratnya kalau nilai itu A, B, C gitu ya. Yang nilainya A boleh ikut. Apalagi yang A+. Kita ada juga itu. A+. Ada yang khusus boleh ikut nanti untuk yang tahapan keduanya. Tahap kedua sama, ada A, B, C. Ya tadi yang basic, advance, intermediate, dan advance. Nah, nanti setelah advance berarti bisa ikut tahap ketiga. Masih ada tahap ketiga. Ada tahap ketiga, itu yang terakhir. Itu pelatihan untuk sebagai trainernya Every Denison. Menyiapkan sebagai trainer. Menyiapkan sebagai trainer. Jadi kita akan nanti kita akan gunakan jasanya mereka yang kalau yang lolos untuk melakukan pelatihan-pelatihan lagi gitu. Atau kita latih dia untuk produk-produk Every yang lain kayak PPF, kayak wrapping film gitu, kaca film gitu. Itu kalau setelah lolos yang terakhir. Nah, syarat dari kedua ketiga ini selain tadi advance, dia tuh harus dikenal sebagai installer yang Every banget gitu. Maksudnya yang Every banget? Jadi dia tuh orang taunya dia ini pemasang Every. Memang sehari-hari pakainya Every gitu. Karena ketika jadi trainer cuman image-nya masih kemana-mana, kita juga
Ini dari segi bisnis lah. Diharapkan lah ya, diharapkan. paling tidak bisa menjadi brand ambassadornya Every. Ya, jadi memang dipastikan. mindset orang kalau ngeliat dia, oh dia jago pasang Every ini, biasa pakainya Every, pegangnya Every, pegangannya. Nah itu dari 2 ke 3 gitu. Selain dia juga harus advance. Ya. Nah ketika lulus yang ketiga, ya dia dapat pengakuan dari Every Denison. Nanti namanya dia kalau buka websitenya Every Denison, dia tercantum. Oh, tercantum sebagai trainer, ya, trainer authorized trainer. Siapa nih gitu. Oh, oke. Dia salah satu. Oh, pengen itu Pak jadi authorized trainer ya? Ya, jadi trainer kan gimana ya, dia nge-branding dirinya jadi ya. Ya. Itu bagus kan gitu. Nanti dikirim sama Mas Bayu ke Papua, training di sono gitu. Enggak, cuma maksudnya ini tergantung orangnya juga gitu kan. Itu tidak ada keharusan gitu. Oke. Nah, tadi dari setiap level terutama yang tahap pertama dengan tahap kedua, tadi kan ada apa tuh yang tahap kedua yang saya ingat kan ada basic, intermediate, advance. Nah, jadi kalau baru lulus basic nih di tahap kedua itu berarti dia juga belum boleh mengikuti yang sebagai trainer itu ya. Belum. Dia harus menguasai ke advance. Kalau dia hanya lulus di basic, artinya dia masih mengulang kah atau harus mengulang? Ulang yang langsung kedua. Langsung yang kedua. Jadi dia masuk ke intermediate nih. Ya tetap yang kedua diperdalam dulu ya sampai dia lulus advance. Betul. Ya termasuk yang pada saat yang tahap pertama pun juga sama. Tadi kan dapat hitungannya ada bintang ya. Ya, kalau skornya yang di awas ini bintang. Bintang. 5 bintang itu yang diundang ke minimal 5. Masih 3 atau 4 harus ngulang lagi. ulang. Keren juga ya. Berarti galak juga nih. Kita tiap kuartal ada. Setiap kuartal diusahakan selalu ada pelatihannya. Selalu ada, jadi rutin dan nggak cuma sehari. Jadi kita biasanya seminggu ya. Oh, langsung full 1 minggu. Biasanya seminggu cuman bagi 2 sama yang otomotif ya. Ya. Oke. Nah, peruntukannya tadi sempat disebutin untuk masyarakat umum. Jadi tidak mesti praktisi yang sudah selama ini mengerjakan hal seperti itu. Jadi benar-benar yang awam pun boleh. Boleh. Seperti itu. Boleh. Oke. Karena pendaftarannya dibukanya umum di sosial medianya Aneka Warna ya. Itu siapa aja boleh daftar. Siapa saja boleh daftar tanpa ada syarat misalnya harus itu tadi harus punya bengkel kah gitu kan, harus punya workshop kah. Nggak harus ya? Nggak harus. Dan ini kayaknya belajar masang stiker selama ini kan orang otodidak. Betul. Memang nggak ada kelas khusus. Betul. Nah ini mungkin kesempatan juga gitu. Dan gratis. Nggak dipungut biaya. Oke. Nah ini buat saya menarik banget. Ya, apalagi kalau tadi dibilang untuk pemula diperbolehkan. Nah kalau kita bicara kayak SMK kan juga tuh ada jurusannya sekolah menengah kejuruan ya. Yang pernah dengar pastinya ya. Dulu STM atau SMEA. Sekarang menjadi SMK. Nah SMK ini kan ada jurusan otomotif. Ya, jadi ada juga desain. Kalau otomotif dia lebih banyak belajar mesin, ya kan. Tapi saya melihat ada kemungkinan juga kan, misalnya si anak minatnya ternyata ke wrapping. Nah, berarti kan boleh kan dia untuk memperdalam ilmunya ke arah seperti ini nih sekarang gitu kan. Nah, termasuk misalnya desain, dia bisa desain di DKV ke arahnya wrapping pun juga kan memungkinkan untuk itu. Iya, sangat mungkin. Apalagi kalau misalkan kalau di SMK mungkin nggak diperkenalkan sedetail masang stiker gitu kan, mungkin nggak segitu. Belum ada Pak, belum masuk materi itu Pak. Jadi ini sebenarnya bagus, dan ini kan nanti dapat sertifikasi terus mereka jadi tahu gitu. Ya sangat possible, jadi sangat terbuka Pak. Justru bahkan kita kalau anak STM, anak SMK gitu ya, anak SMK pada kita buka kelas khusus buat mereka juga itu bagus banget kan. Jadi memungkinkan ya. Pendaftarannya gratis, tools disediakan, alat disediakan, tinggal datang. Emang tujuannya Every emang kita mau memperkenalkan cara pasang. Jadi orang nggak cuman tadi yang saya sebutin di depan beli barangnya, tapi habis itu yang masang siapa ya gitu kan, nanti kan nggak tuntas. Betul. Karena kita bukan jual barang finish good, gitu kan, kita barang harus di-convert, harus dipasang, harus di-print, harus dipasang. Kayak gitu sih Pak. Nah ini satu peluang ya, berarti paling tidak Mas Bayu akan membuka kesempatan untuk itu ya, terutama selain kita bicara untuk siswa, mungkin kita awal mencoba untuk guru SMK kali ya. Boleh. Kita coba siapkan. Nanti ya mudah-mudahan kita berbicara dengan Aneka Warna nih untuk menyiapkan satu sesi tersendiri untuk itu. Iya. Tinggal tunggu kabarnya saja ya. Boleh, Pak. Buat saya sangat menarik banget. Jadi ini ada satu peluang usaha artinya ya, bahwa seseorang
selain tadi ada, kalau kita bicara untuk aplikasi yang grafik, berarti kan dia dari printing, digital printing, untuk aplikasi bagaimana di lapangan nempelinnya, nah kan perlu nih kemampuan ini. Itu satu. Terus kemudian terkait itu sampai ke wrapping mobil. Ya, artinya kan memungkinkan ya seseorang buka usaha fokus hanya untuk aplikasi hal seperti itu. Iya. Sangat memungkinkan, dan apalagi sebenarnya kalau dia mau combine sama skill design dan skill dan investasi sedikit untuk mesin printing, itu udah paket komplit. Malah lebih baik ya artinya ya. Cuman kalau dia mau belajar dari masang aja, itu juga nggak apa-apa. Dan kan sekarang belajar desain bisa dari mana aja ya. Terus mesin printing juga udah banyak yang terjangkau, gitu. Bisa ditaruh di kamar juga jadi gitu. Nah itu peluang banget. Nah cuma kalau dia mau belajar dari masangnya aja, itu memang bahkan di luar negeri, kalau kita browsing, ada orang ya di luar negeri sana yang memang bikin channel-channel di sosial media kayak YouTube, Instagram, memang khusus masang-masang aja. Dan dia seperti apa ya, udah kegiatan artistik gitu jadi. Jadi itu kan butuh skill, itu kan butuh ketelitian, butuh passion gitu. Ada cara tersendiri ya, karena tantangan di lapangan banyak macam-macam nih. Iya. Nggak mesti tempel di kaca, bisa akrilik, ya bisa triplek dan yang lain-lain seperti itu ya. Betul. Oke, ya karena tadi kalau misalnya seseorang itu mau menjalankan usaha seperti ini hal baru, apalagi komit mempergunakan Every, berarti akan disupport oleh Every paling tidak ya, sesuatu yang memungkinkan tuh. Gitu. Iya. Menjadi brand ambassador, siapa tahu tempatnya juga menjadi branding. Iya. Pokoknya kalau untuk belajar kita terbuka gitu ya, belajar terbuka. Dan kalau ketika nanti kita udah ada istilahnya project gitu ya, atau pekerjaan, ya apalagi kita siap support. Kalau pakai barang kita kan kita pasti support. Agak sedikit mundur ke belakang, karena ini kan bicara stiker yang bisa dicetak ya, printable stiker. Mempergunakan proses cetak apa? Kan kita bicara EcoSolvent kah, UV kah, itu apakah ada spesifik atau stiker Every ini sebenarnya bisa mempergunakan semua teknologi? Ya, jadi zaman sekarang saya rasa hampir semua stiker itu udah versatile ya. Jadi semuanya bisa dicetak pakai media printing apa aja, pakai printing apa aja gitu. Solvent, EcoSolvent, bahkan sebagian bisa dicetak pakai screen print gitu ya. Screen print, oke, maksudnya sablon. Ya. Jadi zaman sekarang hampir semua jenis stiker seperti itu, UV sampai latex gitu dia semua oke. Nah penggunaan printer itu kan lebih ke aplikasinya, aplikasinya mau indoor, outdoor seperti itu kan, jangka panjang atau jangka pendek. Nah kalau dari stiker sebenarnya ngebedainnya dari adhesif, Nah, adhesif itu sangat pengaruh ke penggunaan aplikasinya. Contohnya nih, adhesif itu ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya clear. Oke. Ketika kita pakai warnanya gelap, itu bertujuan agar surface-nya itu yang berwarna tidak tembus ke depan. Nah, itu satu. Misalnya kita mau nempel stiker tapi belakangnya sudah berwarna, takutnya warnanya tembus mempengaruhi hasil perintannya. Kalau secara mungkin kalau orang awam nggak terlalu concern, cuman kalau sebagai pemilik brand, akan kelihatan ya. Setuju. Berubah warna itu ada bayang-bayang di belakangnya. Betul. Itu yang membedakan ya. Nah kita lebih concern di adhesif atau misalkan adhesif yang sifatnya removable. Jadi ketika kita pasang stiker di surface di satu media, misalkan mobil gitu ya, tapi kita mau itu dicopot dalam waktu dekat dan nggak mau ada bekasnya, berarti kita pakainya stiker dengan jenis adhesifnya removable. Gitu. Atau kalau kita nggak mau lepas-lepas dalam jangka waktu panjang, mungkin kita bisa pakai yang permanen. Jadi stiker tuh lebih sekarang bermainnya fitur ke adhesif. Atau yang terakhir sekarang yang lagi banyak brand ngeluarin itu fitur high tech. High tech itu apa tuh maksudnya?
stiker ketika pas dipasang di surface, dia punya waktu untuk bonding itu rata-rata 12 jam sampai 24 jam. Daya rekatnya. Daya rekat sampai dia benar-benar aman gitu ya, 24 jam. Jadi selama 24 jam jangan ada gangguan tuh. Gitu. Cuman kan itu kalau di indoor enak ngomong gitu. Di indoor nggak masalah. Setuju. Kalau di outdoor kan agak sulit. Ya. Makanya kita Every ngeluarin stiker yang punya fitur lemnya high tech. Jadi kita ketika ditempel dalam waktu 3 jam itu udah bonding sama surface-nya. Sudah merekat dengan baik. Merekat. Misalkan kita pasang di outdoor mendung, ya udah kita tempel aja. 3 jam kemudian hujan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Memang selalu menggoda sih. Apalagi kalau gambarnya bagus, di ujungnya kletek-kletek. Iya. Nah kalau udah bonding agak susah. Nah, agak bonding agak susah. Nah berarti memang ya ini dia banyak sekali ya. Istilahnya itu tadi pilihan-pilihan terkait dengan aplikasinya mau yang seperti apa. Sepertinya memang mesti mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Every. Ya, oke. Nanti kita tinggal tunggu aja kalau ada perkembangan jadwalnya dan untuk sekolah pun juga sangat welcome. Sebelum saya tutup, pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Apa kelebihan dari Every dibandingkan dengan stiker-stiker yang lain? Oke. Pertama kalau kita ngelihat stiker-stiker yang ada di pasaran sekarang, rata-rata tuh stiker yang umurnya lebih lama dari Every hampir nggak ada. Bahkan yang seumuran hanya ada satu lah. Maksudnya umur apa nih? Umur perusahaan bikin stiker. Oh, oke. Itu satu dari umurnya. Nah, umur kenapa penting? Karena ini masalah sustainability gitu ya Pak. Jadi jangka panjang. Kalau Every ini bukan produk yang baik atau perusahaan yang baik, ya mungkin nggak berdiri selama 88 tahun atau nggak masuk Fortune 500 companies. Jadi kita kan beli barangnya kita tenang, tenang. Kalau ada masalah kita juga yakin pasti ini ada supportnya, seperti itu. Itu satu kelebihannya. Terus yang kedua, Every Denizen ini dia core bisnisnya itu lem. Sekarang berapa banyak brand stiker di luar sana yang bilang, lemnya gue bikin sendiri loh. Oh, ya karena bahan baku dasarnya adhesifnya lemnya itu. Dan itu bahan yang paling penting kan dalam sebuah stiker lemnya gitu. Nah itulah salah satu kelebihannya Every juga, karena Every emang dari awal perusahaan ini bikin lem gitu, memang spesialisnya di lem gitu. Ya paling tidak Every terbukti bukan perusahaan kemarin sore yang mendadak tiba-tiba bikin stiker. Betul. Ya, jadi paling tidak memang kualitas pasti akan terus ditingkatkan. Dan bisa dibuktikan di lapangan, seperti itu. Dan kualitas baik, harga juga nggak harus mahal kan. Jadi kalau untuk harga, teman-teman aneka warna tidak kesulitan tuh compete di lapangan sama brand-brand China. Tadi sempat saya pikir Every itu harga paling mahal Pak. Enggak. Jadi level pricing masuk ke mana? Level pricing kita tergantung grade. Jadi untuk grade yang paling basic kita masih bisa compete sama yang private label atau China brand. Untuk yang intermediate dan premium kita juga punya variannya. Itu untuk yang memang untuk jangka panjang, untuk compete dengan yang sesama produk premium kita juga ada. Jadi itu tadi karena dari sisi produknya kita fokus. Jadi kita bisa developnya lebih baik. Oke, luar biasa. Ternyata memang banyak hal yang perlu dipelajari lah ya. Iya, betul. Terkait dengan aplikasi, dengan apa istilahnya ya stiker grafik ini, mempergunakan Every Denizen. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih untuk waktunya. Dan kita menunggu jadwal berikutnya. Demikian Sobat Print Media, perbincangan kita kali ini dengan Mas Bayu Abitama.